Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial ya, yaitu membuat minimap. Seperti yang kalian tahu, minimap itu untuk menampilkan posisi player ya yang berada di dunia tersebut. Yang biasa ada di game MOBA, RPG gitu ya, ataupun open world. Nah, jadi kalian bisa coba praktekkan nanti ya. Selesai ini membuat UI minimapnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita tentukan yaitu luas dari dunia kita ya. Jadi kita gak bisa nih asal-asalan buat ukuran dunia kita. Jadi kita harus masukkan angka yang presisi ya. Karena untuk menampilkan di UI, jadi kita harus sinkronkan antara dunia ini dan UI gitu. Oke, di sini kita akan buat ya lantai buatan supaya kita bisa tahu ukurannya berapa gitu. Nah, jadi lantai default ini kita akan hilangkan ya. Jadi kita ke setting aja, kita cari namanya floor atau lantai. Nah, untuk ukuran lantai kita bisa buat jadi height ya. Nah, seperti ini, maka lantainya hilang. Selanjutnya kita ambil aja objek dasar seperti ini ya. Seperti ini. Nah, terus kita sesuaikan titiknya ya di transform ini. Posisinya kita nolin aja semua. 0, ini juga 0. Nah, maka seperti ini ya dia. Oke, selanjutnya kita akan menentukan lebarnya ya. Kiri kanan, depan belakang gitu. Nah, jadi kita akan bermain di scale seperti ini ya. Pertama kita akan tentukan ya di sini. Jadi kita harus presisi ya, nggak boleh beda antara kiri kanan dan depan belakang gitu. Pertama, di sini aku coba 100 saja dan Z-nya juga 100 ya depan belakang. Nah, maka luasnya terlihat seperti ini ya. Kita lihat sepertinya sudah cukup ya 100 saja. Kalian juga bebas ya mau ganti 200 gitu. Bisa juga 200. Ininya juga kalian 200-in ya. Harus samain ya. Nggak boleh berbeda. Seperti ini. Nah, jadi sangat luas ya. Tapi karena ini aku hanya untuk video, jadi aku kecilin aja ya supaya gak nge-lag gitu. Oke, di sini kita buat 100 saja. Nah, terus warnanya kita ubah jadi ini aja seperti biasa. Nah, maka lebar dari dunia kita sudah kita ketahui ya, yaitu 100 kali 100 panjang dan lebarnya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan desain ya untuk dunia kita. Contohnya kita akan nambahkan jalanan ataupun nambah perumahan gitu ya. Untuk kita tangkap dari atas nanti ya, supaya ada gambarannya. Oke, di sini aku desain dulu kotanya ya, sederhana aja. Jadi aku akan percepat videonya. Oke, ini aku sudah buat ya kota kecilnya dengan jalan dan perumahan seperti biasa aja. Kalian bebas ya untuk dunia kalian seperti apa. Kalian tinggal tentukan ataupun desain sendiri gitu. Nah, di sini aku lihat arahnya, aku lihat itu dari Z minus ya, minus Z seperti ini. Nah, jadi kita akan lihat dari atasnya nanti di UI minimap seperti ini. Nah, jadi seperti ini nanti ya. Oke, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya semua model ini, kota ini kita akan publish ya untuk mengambil sampulnya nanti. Di sini kita akan group, pilih semua objeknya ini, klik OK. Kita lihat apakah ada yang tertinggal. Nggak ada ya. Kita undo. Oke, di sini kita akan kembali ke titik awal buat kita publish ya seperti ini. Oke, di sini kita klik, terus kita publish. Nah, jangan lupa kita pilih cover ataupun sampulnya ya. Kita sesuaiin aja seperti ini. Kalian sesuaiin aja atas dan bawahnya ya. Nah, di sini aku ada tips ya. Ini kan kita bisa lihat ya, gambarnya terlalu buram itu. Di sini garis-garis putihnya gak ada. Nah, kita bisa buat seperti ini ya. Ini kita akan kecilin dulu ya. Scale-nya menjadi 0,5. Ini juga menjadi 0,5. Nah, terus kita akan zoom seperti ini. Nah, maka kelihatan putih-putihnya ya. Coba kita publish, kita pilih covernya. Kita mundur. Nah, mendingan ya terlihat ya daripada tadi gak terlihat sama sekali. Ini tinggal kita maju. Bentar, ini pakai keyboard jadi susah ya nentuinnya. Bentar, ini aku maju dulu. Sini tengah-tengah. Mundur.
Oke. Nah, kalau pas gini tinggal kalian shoot aja. Nah, jadi deh gambar dari atas ya untuk kita jadikan minimap. Ini tinggal kita privat aja ya, nggak usah publik. Kita ganti jadi kota, city deh, seperti ini. Terus kita publish. Nah, jika sudah kita publish, ini kita kembalikan ukurannya ya. Dimana tadi awalnya yaitu scale-nya 1, ini juga 1. Maka jadi luas lagi ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian UI ya. Di sini. Nah, di sini terus kita namain aja namanya main. Kita confirm. Nah, untuk minimapnya kita akan manfaatin yaitu UI yang namanya UI scroll panel seperti ini. Karena di sini kalau kita play ya. Nah, ini bisa digeser-geser seperti ini ya. Maka dari itu kita akan manfaatkan panel ini. Tinggal kita properti aja, terus scroll directionnya di sini kita buat jadi non ya. Kita hilangkan garis ini di kanan dan di bawah ini. Kita hilangkan. Jadinya seperti ini ya. Jadi kalau kita apply, ya agak kelihatan apa-apa ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam grupnya ya. Kita enter dalam grup. Nah, di dalam grup ini kita akan tambahkan namanya gambar ya. Seperti ini gambar. Nah, habis itu kita akan masukkan gambar tadi. Nah, kita klik asset cover ya. Seperti ini. Kita pilih deh model tadi, city kita ini. Kita klik. Nah, dan ini paling penting ya, ukurannya. Kalian ukurannya ini nggak bisa asal-asalan ya. Jadi bisa kita lihat tadi ukuran map kita yaitu di 100 kali 100. Nah, kalau di UI itu berbeda ukurannya ya. Kita harus kali 10. Jadi 100 dikali 10 sama dengan 1000. Jadi di sini kita akan atur X-nya 1000. Terus Y-nya juga 1000. Seperti ini. Ya. Jadi harus kita kalikan karena antara dunia 3D dan UI itu berbeda ya. Pixel X, Y, Z ini. Jadi kalian tinggal atur. Nah, habis itu yang ini kita sesuaikan ya tengah-tengah dengan ini. Seperti ini kita sesuaikan. Kalian gunakan attach ini aja ya supaya sinkron. Nah, kalau seperti ini berarti udah di tengah-tengah. Selanjutnya kita akan tambahkan gambar panah ya buat player. Nah, di sini samain aja, kita taruh tengah-tengah. Kita pilih gambar panah ya. Seperti ini aja nih. Ada namanya triangle ataupun segitiga sebagai penunjuk kalau ini player ya. Kita buat hijau aja seperti ini. Tinggal ukurannya kita buat jadi 50 deh. Coba 50 kali 50 aja. Nah, terus posisinya kita buat tengah-tengah ya. Ini kita atur ke atas. Ini udah ya. Tengah-tengahnya di situ ya. Harus sesuaiin aja walaupun ini kelihatannya nggak sesuai, tapi kita harus ikutin garis-garis merah ini. Tengahnya ya. Seperti itu. Nah, ini udah. Tinggal ini. Oke, udah juga. Ads. Tinggal kita keluar seperti ini. Kita out of group. Nah, coba kita apply. Nah, maka kelihatannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian script ya. Oh iya, jika kalian mengalami bug seperti ini, bisa kita lihat ya, ini dia kalau kita enter group, terus keluar, nah, jadi seperti ini, dan kalau kita play, dia akan gerak-gerak sendiri ya. Nah, buat mengatasi ini, kita bisa lakukan dengan cara ini ya. Kita enter group, kita goyangin aja, gitu, kita keluar. Kalau nggak bisa, lakuin lagi, goyangin, keluar. Nah, kalau nggak bisa, lakuin aja terus ya, sampai bisa. Enter group, kita goyangin, keluar. Nah, kalau nggak bisa, kita klik properti, kita acak-acak deh seperti ini ya. Kita apply, kita edit, kita keluar. Nah, maka jadi seperti ini ya. Pokoknya kalian picu-picu aja gitu ya supaya dia balik seperti semula. Jadi dia harus seperti ini ya. Baru bisa berguna UI minimapnya. Oke. Oke, di sini scriptnya kita gunakan UI property, UI aktif. Ini tinggal kita kasih nama, namanya mini map. Seperti ini aja. Kita edit. Nah, yang pertama di sini kita akan nentuin offset ya, atau jarak pergeserannya.
Nah, jadi untuk menentukan offset ini, pertama deh kita buat global variable aja dulu. Dengan tipe number, kita kasih nama offset. Seperti ini, kita confirm. Terus kita tinggal set offset. Nah, di sini kita akan tentukan offsetnya dulu ya. Nah, jadi offset ini adalah titik pergeseran ya. Jadi untuk menentukan offsetnya, kita tadi sudah tahu kalau map kita tadi ukurannya yaitu 100 kali 100. Dan di UI itu 1000 kali 1000. Nah, tinggal kita bagi aja 1000 dibagi 100 itu dapat berapa? 10. Kita masukin di sini 10. Udah, gitu aja, simple ya. Seperti tadi 100 dikali 10 itu sama dengan 1000. Jadi kita tentukan di sini offsetnya 10. Nah, habis itu kita akan buat namanya local variable ya untuk menentukan posisi-posisi gitu. Pertama kita akan tentukan posisi player. Sini kita akan buat 2, yaitu PX atau player posisi X dan PZ player posisi Z. Kita ke expression, property, current player, property player, character, group, posisi X. Lakukan hal sama dengan PZ, property, current player, property player, character, group, posisi Z. Seperti ini, simple kan? Selanjutnya kita akan buat untuk mapnya ya, map X dan map Z untuk UI. Di sini kita ambil local variable, kita namain map X. Nah, di sini kita akan buat rumus ya. Ini nggak perlu kalian pahami rumusnya, ikutin aja ya. Pertama kita ambil namanya di number pertambahan ini, kita ambil 2 kali ya, seperti ini. Nah, di ini kita akan ubah tambah jadi kali, seperti ini. Terus tinggal kita masukin yang di sini yaitu -1. Nah, -1 itu supaya kita ada angka negatif ya, dimana ini dikali dengan PX. Nah, terus di sini adalah offsetnya ya, kita ambil offset dikali offset. Jadi -1 dikali PX terus lagi dikali dengan offset, seperti itu ya. Oke, di sini tinggal kita copy aja, kita ganti jadi map Z. Nah, di sini kita ganti jadi PZ. Seperti ini ya jadinya. Udah deh, tinggal kita set si objek kotak besar ini ya dalam grup tadi, kita klik OK. Kita ambil namanya property posisi X. Kita samain dengan map X. Begitu juga dengan posisi Y. Kita ambil jadi map Z. Udah. Selanjutnya kita akan buat si player tadi yang ini ya, si hijau ini. Dia akan rotasinya sesuai dengan arah si player ya. Kita klik OK. Ingat hijau, terus kita property UI Emacs. Kita cari namanya rotasi ya. Rotasi. Nah, di sini supaya dia ada kebalikannya gitu ya. Kita ke expression, ke angka ini, kita buat -1. Ini -1 supaya kebalikan gitu ya. Gitu deh pokoknya ya. Terus kita ke expression, property. Kita pilih current player, property player, character, group, rotasi Y. Ingat ya, rotasi Y player. Nah, selanjutnya yang terakhir tinggal kita tambah ini aja, perulangan, supaya terupdate secara terus-menerus ya. Kita pilih. Kita masukin ke sini. Jangan lupa terus melakukan perulangan seperti ini. Oke, kita keluar dan kita coba ya apakah berhasil. Semoga aja ya. Kita play. Oke. Nah, bisa kita lihat ya di sini walaupun nggak tepat tengah ya, karena apa tadi ngambil sampulnya agak kurang presisi gitu ya. Tapi setidaknya berhasil. Kita ke sana ya. Nah. Tapi bentar, ini hijau-hijaunya agak gimana gitu ya. Kita lihat. Kita ke UI property, edit. Ini jangan lupa dikali ya. Nah, karena di sini semuanya dikali, itu juga dikali. Oke, tinggal kita play lagi. Apakah hijaunya sudah benar? Oke, sudah benar ya. Kita berhasil buat minimapnya. Simple aja ya, gak perlu script yang ribet gitu. Coba kita masuk. Nah, sesuai ya.
Di sini di mapnya juga kita terlihat ada di dalam rumah ya. Seperti itu, kita keluar dari rumahnya. Nah, supaya lebih sangat presisi ya sampulnya itu kalian sesuaikan ya benar-benar ya. Ini cuman sedikit aja, nggak presisi, tapi masih bisa lah gitu. Oke, coba kita ke sana ke masjid ya. Oke, sesuai. Nah, simple ya. Jadi kalian juga bisa atur ini sesuaiin ya. Seperti ini deh, besarin dikit. Nah, tapi ini ganggu kayaknya ya. Nah, seperti itu. Jadi terlihat lebih luas ya. Nah, kita juga bisa gunakan script ya. Ini aku tunjukin aja. Di sini pertama kita akan atur script posisi scale alias size-nya. Kita buat 200. Gak usah deh kekecilan. 300 kali 300. Nah, seperti ini. Terus di sini kita akan buat tombol ya. Tombolnya di mana aja deh. Di sini aja. Oke, di sini kita buat font. Oke, di sini kita tulisan namanya open. Habis itu kita tambahkan script di sini saat diklik. Nah, di sini kita akan buat namanya object variable dengan boolean dengan nama is open. Kita confirm. Nah, kita buat if expression property adds property expression self property UI button, kita cari is open. Atau sama dengan false, maka kita akan set si self ini menjadi true. Else kita buat jadi false. Nah, selanjutnya tinggal kita buat di sini. Kita akan set si posisi ini property UI group. Kita cari edge scroll panel UI group, posisinya kita buat 00. Terus di sini kita akan buat scale ataupun size-nya jadi 1000 ya. 1000 kali 1000 supaya besar ya. Jadi kalau mau tutup kembali kita tinggal buat posisinya, kita ubah, kita cek di sini posisinya di mana ya. Manual aja deh. Di sini 735 180 ya. Jadi minus 175, Y-nya 180. Oke. Kita masukin di sini minus 175 ke 180. Benar gak? 735. Oke, 735 gitu. Nah, 180. Terus kita buat scale-nya kembali ya. Ke 300 tadi kalau salah. 400 kalau saya. 400, kita lihat di sini 400 ya. Oh, 300. Oke, kita tinggal buat aja di sini 300. Coba kita akan play. Oke, coba kita open. Nah, bisa ya. Sini kita close lagi. Nah, kembali seperti itu ya. Kalian tinggal sesuaikan aja. Jadi sangat simpel sekali ya, nggak perlu dibuat ribet. Open, close, open, close, open, close. Seperti itu. Oke, berarti udah berhasil kita buat sistem UI minimapnya ya. Oke, teman-teman, ini sampai di sini dulu ya video tutorialnya cara membuat UI minimap. Jadi buat kalian pengen coba langsung aja coba ya.
Jadi jika kalian ada request konten ataupun pengen tanya-tanya, silakan komen aja di video ini ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.